Teman-teman, senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, berbahagia bersama keluarga masing-masing. Kali ini kita akan membahas organisme pengganggu yang mengganggu bunga mangga sebagai jawaban atas pertanyaan beberapa teman di Indramayu. Mengapa bunga mangga kami rontok? Pada dasarnya ada 3 macam hama dan penyakit yang sering menyerang bunga mangga. Yang pertama adalah penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum gloeosporioides. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur embun tepung atau Oidium mangiferae, dan yang ketiga adalah hama wereng mangga yang disebabkan oleh wereng mangga. Jadi ada 3 organisme pengganggu yang sering menyebabkan kerontokan bunga mangga. Yang pertama adalah penyakit antraknosa, yang kedua adalah penyakit embun tepung, dan yang ketiga adalah hama wereng mangga. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit antraknosa yang disebabkan oleh cendawan Colletotrichum gloeosporioides. Penyakit ini menular lewat spora yang diterbangkan oleh angin. Kemudian terutama menyerang pada buah mangga, tetapi juga menyerang pada pucuk daun, ranting muda, serta rangkaian bunga. Serangan antraknosa pada rangkaian bunga akan menyebabkan bunga mangga rontok dan tidak menjadi buah. Pada daun dan ranting muda, antraknosa menyebabkan bercak lonjong berwarna kecoklatan. Kemudian serangan pada buah akan menyebabkan busuk buah dan mangga menjadi tidak tahan disimpan terlalu lama. Gejala-gejala antraknosa adalah sebagai berikut, seperti dinyatakan dalam foto ini, adalah pembusukan pada satu persatu kuntum bunga-bunga mangga, dimulai dari ujungnya, kemudian nanti akan menyebar sehingga seluruh rangkaian bunga akan terserang oleh antraknosa seperti pada gambar sebelah kanan ini, dan akhirnya nanti seluruh bunga-bunga mangga akan rontok. Yang tinggal adalah hanya tangkai malai yang dalam bahasa Jawa disebut seperti pecut katanya. Kemudian bagaimana kita mengatasi? Maksudnya ada beberapa senyawa kimia, bahan aktif yang bisa digunakan untuk mengendalikan antraknosa. Yang pertama adalah fungisida yang disebut sebagai fungisida kontak protektif. Ini digunakan untuk melindungi bunga mangga agar tidak diserang oleh antraknosa. Oleh karena itu, fungisida kontak protektif biasanya digunakan saat bunga mangga masih sehat, belum terkena oleh antraknosa. Fungisida kontak protektif yang bisa digunakan adalah Manep, Zinep, Mancozeb, Propinep, Tiram, Siram, Metiram, Kaptan, Kaptafol, Klorotalonil, dan sebagainya. Di samping itu, Anda juga bisa menggunakan fungisida sistemik kuratif yang ini tidak banyak. Yang ada dalam catatan saya yang Anda bisa gunakan adalah Soxistrobin, difenoconazole, dan imibenconazole. Kemudian yang kedua adalah penyakit embun tepung atau Oidium mangifera, dan ini juga penularannya lewat spora yang diterbangkan oleh angin. Jamur tepung menyerang bunga, daun, dan juga buah mangga yang masih kecil terutama. Bila menyerang buah, maka buah-buah yang masih kecil dapat menjadi gugur. Serangan pada tunas, tanaman gagal membentuk daun-daun baru.
Jadi ini adalah gejala daripada penyakit embun tepung. Yang sebelah kiri adalah gejala pada bunga mangga yang diserang oleh embun tepung. Seluruh rangkaian bunga menjadi berwarna keputih-putihan seperti ditaburi tepung. Dan sebelah kanan adalah gejala pada buah-buah muda atau pentil yang juga sama seperti berwarna putih seperti ditaburi oleh tepung. Ini beberapa fungisida yang Anda bisa pilih untuk mengendalikan penyakit embun tepung. Tidak terlalu sulit sebetulnya. Anda bisa menggunakan fungisida kontak protektif untuk melindungi bunga mangga dari serangan embun tepung. Sekaligus Anda bisa melindungi dari gangguan antraknosa seperti manep, sinep, mankoseb, propinep, tiram, siram, metiram, kaptan, kaptafol, klorotalonil, dan sebagainya. Kemudian Anda bisa menggunakan fungisida sistemik kuratif untuk mengendalikan embun tepung. Ada banyak pilihannya. Anda bisa menggunakan kelompok triazol misalnya seperti difenoconazole, propiconazole, tebuconazole, tetraconazole, dan sebagainya. Anda juga bisa menggunakan fungisida dari kelompok astrobilurine seperti asoxystrobin, picoxystrobin, piracostrobin, trifloxystrobin, dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan fungisida seperti benomil, carbendazim, thiofanat metil, boskalid, bupirimat, tridemor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, organisme pengganggu pada bunga mangga adalah wereng mangga. Ada dua macam wereng mangga. Yang pertama adalah wereng mangga yang besar, Idiocerus niveosparsus, dan yang kedua adalah wereng mangga kecil atau yang disebut sebagai Idioscospus clipealis. Kedua-duanya terdapat di Indonesia. Dari pengamatan saya, yang wereng mangga besar lebih banyak terdapat di bagian timur Pulau Jawa, sedangkan yang wereng mangga kecil Idioscospus clipealis banyak terdapat di daerah Indramayu dan Cirebon. Wereng mangga meletakkan telur pada tangkai bunga dan pucuk. Telur diletakkan satu-satu dalam barisan 2-12 baris. Seekor betina mampu bertelur hingga 200 butir. Wereng mangga bertanggung jawab atas 25-60% kerontokan bunga atau pentil mangga. Jadi di antara hama-hama mangga, yang paling penting dalam menyebabkan kerontokan bunga mangga adalah wereng mangga. Dan berikut adalah beberapa insektisida yang bisa Anda pilih untuk mengendalikan untuk mengendalikan wereng mangga. Ini adalah gambar beberapa macam wereng mangga. Yang tadi adalah dua jenis wereng mangga. Kemudian ini adalah wereng mangga pada rangkaian bunga mangga. Pilihan insektisida untuk mengendalikan wereng mangga adalah Anda bisa pilih imidacloprid misalnya, kemudian thiamethoxam, pimetrozin, BPMC, sialotrin, siflutrin, sipermetrin, dan sebagainya. Anda banyak sekali pilihan insektisida untuk mengendalikan wereng mangga. Kalau Anda melihat perkembangan buah bunga dan buah mangga yang masih kecil, maka kita bisa membedakan ada kuncup bunga, kemudian bunga mangga awal, kemudian bunga mekar, kemudian terjadi penyerbukan, dan ini adalah pentil mangga, kemudian mulai buah mangga berkembang. Dan Anda bisa identifikasi bahwa untuk embun tepung biasanya hanya terdapat pada bunga mangga dan buah mangga yang masih kecil atau pentil mangga. Sedangkan antraknosa itu menyerang mulai dari bunga sampai dengan sesudah panen. Jadi pasca panen pun buah-buah masih bisa diserang oleh antraknosa.
Sedangkan warang mangga biasanya mirip dengan bunga tepung, hanya menyerang pada bunga mangga dan pentil mangga. Warang mangga tentu saja bisa menyerang yang lain, tetapi pada bunga mangga dia hanya menyerang pada bunga saat masih kuncup hingga mekar sampai nanti bunga-bunga menghasilkan pentil. Tapi pada buah mangga yang sudah besar, warang mangga tidak lagi menyebabkan masalah. Demikianlah yang bisa kita uraikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa.